Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 995. Krisis Oda Miki. Tentu saja Kawashima Jizi mengenal Ji-Fei, dan dia membencinya begitu dia melihat Ji-Fei. Terutama saat dia melihat Ji-Fei mengalahkan anak buahnya dan melumpuhkan mereka, dia membencinya setengah mati. Tetapi dia berpura-pura tidak mengenalnya, ingin menghindari Ji-Fei membencinya dan menjauhkan diri dari Ji-Fei. Namun, dia tidak menyangka Ji-Fei akan menghadapinya dengan begitu tegas. Sudut mulutnya berkedut, kemarahan membuncah di wajahnya yang dingin. Ia ingin bicara, tetapi akhirnya menahannya. Phoenix mengangkat tangannya dan melirik arloji di pergelangan tangannya. Jangan buang waktu, kita hanya punya waktu 5 menit sebelum waktu makan malam yang disepakati. Ketidaksabaran, pengingat dan desakan. Ekspresi wajah Kawashima Jizi terus berubah. Akhirnya, dia berbalik dan mencibir Ji-Fei. Kami melukai salah satu dari kalian, dan kalian melukai banyak dari kami. Jika aku mengganti rugi kalian 2,5 miliar, berapa banyak yang ingin kalian ganti rugi? Tidak satu sen pun, Ji-Fei menjawab dengan dingin. Anda, Kawashima Jiko merasa pakaiannya hampir robek. Dia belum pernah melihat tuan yang begitu mendominasi. Apa yang aku katakan adalah kebenaran bagimu. Ji-Fei mengumumkan dengan dingin. Kawashima Jiko merasa pakaiannya akan meledak, dan kemarahan dingin di matanya akan meledak. Dia tahu bahwa Ji-Fei kuat dan mendominasi, tetapi dia tidak menyangka dia begitu mendominasi. Dia menggertakkan giginya karena kebencian. Ji-Fei mengangkat tangannya dan melirik jam. Jika kamu tidak ingin memberikannya, lupakan saja, Feng Huang akan mengurusnya. Ji-Fei berbalik dan hendak pergi. Ketika Kawashima Jizi mendengar kata Phoenix Processing, dia tiba-tiba teringat bahwa wanita Aso dibawa untuk membuat film kecil, dan kepalanya berdengung. Mungkinkah itu, aku akan memberikannya padamu? Saya langsung setuju dan buru-buru mengeluarkan ponsel untuk membuat pengaturan. Kawashima Keiko merasa hatinya seperti sedang dimasak dalam minyak. Ketika dia mengetahui tentang perselingkuhan Aso di masa lalu, dia membencinya dan memandang rendah dirinya. Menurutnya, Ji-Fei bukanlah apa-apa. Namun, hari ini adalah konfrontasi pertamanya dengan Ji-Fei, dan dia bukan apa-apa. Di mata Ji-Fei, dia bukan apa-apa, bahkan seorang yang lemah, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Ji-Fei. Saya merasa sangat sedih dan kacau. Kehilangan muka lebih menyakitkan daripada menghabiskan uang. Adapun Gu Qingzong, dia sangat marah sehingga dia menatap Ji-Fei seolah-olah dia hendak menggigitnya 2 kali. Mulut Ji-Fei berubah semakin dingin saat dia menarik Li Ruoxi dan menggendong Long Ke'er saat mereka berjalan menuju Hotel Ningjiang. Hatinya sedang kacau saat ini. Sesuatu telah terjadi pada Anzai Rika dan Oda Miki. Saat pertama kali bertemu Kawashima Keiko, saya tidak tahu kalau dia dari grup Sanleng, jadi saya hanya ingin dia meminta maaf. Namun, perkenalan Gu Qingzong membuatnya peka terhadap suatu masalah. Jika orang itu dikirim oleh Ansi Rika, dia pasti akan melapor kepadanya terlebih dahulu. Tetapi jika tidak, itu berarti ada masalah. Memaksa Gu Qingzong untuk menghentikan negosiasi dengan Kawashima Jizi, dan melihat bahwa meskipun Kawashima Jizi marah, dia tidak terlalu gugup. Itu menunjukkan bahwa dia mampu memimpin kerja sama secara langsung, jadi dia adalah seorang pemimpin. Permintaan kompensasi terakhir adalah ujian terakhir pada Kawashima Keiko. Hasilnya, Kawashima Keiko setuju untuk membayar uang dan menelepon untuk membuat pengaturan, yang berarti bahwa dialah yang bertanggung jawab atas Sanleng Group. Kalau tidak,
Pengeluaran sebesar itu bukanlah sesuatu yang sanggup ditanggung oleh orang biasa sepertinya. Setelah serangkaian operasi, Ji-Fei sampai pada kesimpulan perubahan besar dalam Sunleng Group. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dia baru saja kembali dari merawat Li Ruoxi, dan semua orang merasa lega. Jika dia benar-benar mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Namun kemarahannya sudah meningkat, terutama jika memikirkan Oda Miki, seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya untuknya. Seberapa miripkah dia dengan Bai Ruo yang sudah meninggal? Bai Ruxiang telah meninggal dunia, dan dia tidak ingin Oda Miki mengalami tragedi yang sama. Hatiku dipenuhi amarah. Selama makan, dia menyembunyikan pikirannya dengan sangat baik, dan tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Semua orang bahkan benar-benar santai. Tepat saat makan malam berlangsung, Chen Ziji tiba. Dia juga dipanggil oleh Ji-Fei. Chen Ziji masuk dan melihat Ji-Fei. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia telah mendengar tentang kejadian Li Ruoxi sebelumnya, dan sekarang melihat Jian Kang kembali dan semuanya beres. Dia sangat gembira. Ziji, apakah ledakannya sudah berakhir? Ji-Fei bertanya sambil tersenyum. Semuanya hancur, tapi kerja keras 5 hari terakhir ini sia-sia. Chen Ziji merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak keberatan dengan tindakan Ji-Fei. Perkataan Chen Ziji membuat semua orang menatap Ji-Fei. Mereka masih tidak mengerti mengapa Ji-Fei ingin bom itu dihancurkan. Sebenarnya, mereka merasa tidak ada yang salah dengan kerja sama dengan grup Chen Fei. Melihat tatapan semua orang, Ji-Fei mengangkat bibirnya dan berkata, "Aku hanya tidak ingin kota Ningjiang menjadi tuan rumah konferensi seni bela diri ini." Semua orang terkejut, terutama Feng Huang, yang sebelumnya telah bertanya pada Ji-Fei apakah dia akan berpartisipasi, dan bingung dengan jawaban negatifnya. Sekarang mereka menghentikannya lagi. Apa artinya? Ji-Fei tidak menjelaskan. Ingat, jangan menyelenggarakan konferensi seni bela diri ini jika kau bisa. Dia menoleh ke arah Seng Lingyun. Yu Hongke Group seharusnya tidak membangun stadion ini lagi. Seng Lingyun bingung, tetapi mengangguk. Lalu bertanya, sekarang zona pengembangan dikembangkan oleh kami dan Chen Fei Group. Jika mereka bersikeras membangun, itu akan sangat merepotkan. Pisahkan keluarga, Ji-Fei berkata dengan tegas. Seng Lingyun membelalakan mata indahnya dan menatap Ji-Fei. Carilah An Wendong dan pisahkan pengembangan lahan di zona pengembangan dari Chen Fei Group. Ji-Fei menekankan lagi. Meskipun Seng Lingyun masih tidak mengerti apa maksud Ji-Fei, dia mengangguk dengan tegas. Oke. Aku akan mendengarkanmu dan melakukannya setelah aku selesai. Ji-Fei mengangguk, berbicara dengan semua orang sebentar, lalu mereka bubar. Di dalam mobil, sayang, apa yang kamu lakukan, aku tidak mengerti. Li Ruoxi menatap Ji-Fei dan bertanya, aku sedang mencoba membeli waktu untuk diriku sendiri. Li Ruoxi menatap Ji-Fei dengan bingung. Jam berapa? Saatnya membuat musuh gila. Li Ruoxi ingin bertanya lebih banyak tetapi Ji-Fei sudah memeluknya. Kelompok terbang pagi. Ada banyak cangkir berserakan di lantai di kantor Gu Qingzong. Dia sangat marah dan mulai memecahkan barang-barang begitu dia kembali. Ia selalu merasa bahwa dirinya lah yang merencanakan dan mengendalikan segala sesuatu. Awalnya dalam rencananya, Ji-Fei dan yang lainnya sudah diperhitungkan olehnya. Namun, tanpa diduga, rencana Ji-Fei benar-benar terganggu hari ini. Apalagi waktu dengar stadionnya dibom, saya jadi marah sampai gigi saya gatal. Awalnya dia ingin meledakkan gedung olahraga itu untuk berkomplot melawan Ji-Fei.
Dia tahu bahwa Jifei bertanggung jawab dan berencana untuk meledakkan gedung olahraga pada hari pertandingan. Jifei pasti akan menghentikan penyelamatan, jadi akan mudah untuk melukainya lalu membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jifei akan begitu pintar dalam memecahkan masalah. Ini membuat semua rencananya menjadi kacau. Yang lebih menyebalkan lagi adalah kerjasama dengan grup Sanleng juga dimaksudkan untuk memanfaatkan konflik dan keluhan antara grup Sanleng dan grup Li, dan menggunakan kekuatan grup Sanleng untuk membersihkan grup Li, tetapi tanpa diduga juga dihancurkan oleh Jifei. Ini merupakan kasus kehilangan wanita dan tentara. Amarah memuncak dan matanya penuh amarah. Wah! Gu Qingzong memukul meja dengan tangannya. Sialan Jifei, aku akan membuatmu mati mengenaskan dan membayar harga yang mahal. Dia berteriak dengan marah, wajahnya penuh amarah. Di Hotel Fengxiang, Kawashima Jiko duduk di sofa dengan kaki kirinya menempel di kaki kanannya, memperlihatkan lekuk kakinya yang mulus dan seksi. Ekspresi menawan dan dingin di wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kemarahan yang tak terlukiskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya dan berkata, Jifei, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkan Ansi Rika dan Oda Miki mati terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Bab 996 Aku akan menemanimu atap villa nomor 1, Hui Cui Yuan. Jifei memegang kertas kiriman Feng Huang yang isinya berita dari Bai Song. Baik Anzai Rika maupun Oda Miki hilang, bahkan pelindung di balik layar mereka, Hiroshima, juga hilang. Jifei baru saja memberitahu Bai Song tentang penyelidikan itu saat dia sedang makan malam. Sekarang setelah dia melihat hasilnya, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan kemarahan, dan dia memegang kertas itu erat-erat di telapak tangannya. Ketika dia mengendurkan tangannya lagi, kertas di telapak tangannya telah berubah menjadi bubuk dan melayang di udara. Feng Huang menatap Jifei. Tuan, Long Meiying berkata dia ingin pergi ke negeri Yang. Jifei tidak langsung berbicara, tetapi tetap diam. Sekitar 2 menit, jangan biarkan naga hantu pergi. Tuan, apakah Anda akan ke sana sendiri lagi? Feng Huang menatap Li Ruoxi di lantai bawah dengan kecemasan di matanya. Jifei terdiam lagi selama 1 menit penuh. Kirim Teng ke sana dan katakan padanya bahwa tujuan perjalanan ini bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk mengetahui situasi pihak lain. Feng Huang segera mengangguk. Aku akan segera mengerahkan Teng. Bagaimana dengan Gu Qingzong? Gu Qingzong pasti marah setelah konflik ini denganku. Kurasa dia akan mengambil banyak tindakan nanti. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetahui identitas dan penempatannya. Phoenix mengangguk lagi dan berbalik. Jifei menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Namun dia tidak tahu yang mana yang Bai Ruo. Dia tidak ingin Oda Miki berada dalam bahaya. Apa yang dia harapkan adalah untuk mengetahui identitas Gu Qingzong dan saudara Long. Karena mereka adalah orang-orang paling berbahaya. Pastikan tidak terjadi apa-apa padamu. Jifei menarik napas panjang, menahan gejolak emosinya, lalu turun ke bawah. Didi, saat itu, ponselnya berdering, melihat Bai Song menelepon, dia segera menjawabnya. Ada yang salah, Tuan, teriakan cemas Bai Song datang dari ujung telepon yang lain. Jifei mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Saya baru saja menyadap panggilan dari Kawashima Keiko. Dia benar-benar mengatur seseorang untuk menganiaya 2 wanita, Ansi Rika dan Oda Miki. Brengsek, Jifei mengumpat dengan marah. Di mana Kawashima Keiko? Suite 707 Hotel Fengxiang. Aku akan mengurusnya.
kamu terus pantau. Setelah Jifei selesai berbicara, dia bergegas turun dan bergegas ke Hotel Feng Xiang. Pada saat ini, Kawashima Jizi baru saja menutup telepon. Ketidaksenangan dan ketidakpuasannya yang semula telah hilang. Senyum tenang muncul di wajahnya, dan bahkan ada sedikit rasa bangga. Mendengus, Jifei, bukankah Oda Miki sangat menyukaimu? Dia bahkan tidak takut mati untukmu. Kalau begitu aku ingin melihat seperti apa ekspresimu saat mereka dipermainkan orang lain dan direkam sebagai video. Dia memikirkan bagaimana Jifei baru saja meminta Feng Huang untuk mengancamnya dengan nasib para wanita aso, dan tentang bagaimana Jifei telah mengatur agar saudara perempuan Ando Noriko dan Ando Miko membuat film. Kemarahan dan penghinaan di hatinya melonjak seperti sungai. Sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam pada Jifei dan memberinya gigi ganti gigi. Ada sedikit lagi kegembiraan dan kenyamanan di hatiku. Dia berdiri, menatap dirinya di cermin, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya yang tenang dan cantik. Aku akan membuat Jifei gila besok. Setelah berkata demikian, dia menanggalkan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Dia baru saja masuk ke kamar mandi ketika Jifei tiba di Hotel Feng Xiang. Dia langsung menuju suite 707 tanpa menggunakan kartu. Dia hanya menempelkan tangannya di sana, menonaktifkan kunci elektronik, dan membuka pintu. Mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, Jifei mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kamar mandi 3 kali. Kawashima Keiko sedang mengagumi sosoknya yang mempesona di kamar mandi ketika dia dikejutkan oleh ketukan di pintu. "WHO, ini kamarnya sendiri, bahkan bawahannya tidak dibolehkan masuk." Ekspresi kewaspadaan muncul di wajah Kawashima Keiko. Jifei berkata dengan suara dingin. Kawashima Jizi tertegun sejenak. Tetapi segera senyum muncul di wajahnya. "Jifei, apakah kamu diam-diam mencintaiku dan ingin berselingkuh denganku?" Wajahnya dingin, tetapi dia sengaja menggoda orang di luar pintu. Jifei mengabaikannya. "Keluarlah sekarang, kalau tidak, kamu akan menyesal." "Oh, masuklah sekarang juga, saya jamin Anda tidak akan menyesal." Kawashima Jizi terkikik dalam hati. "Aku tidak punya waktu. Kalau kau tidak keluar, aku janji akan menjadikanmu Noriko Ando dan Miko Ando." Wajah Kawashima Jizi langsung berubah dingin. "Jifei, kamu mengganggu privasiku. Aku bisa memanggil polisi." "Sebelum kamu menelepon polisi, aku yakin kamu tidak bisa lagi menelepon polisi." Wajah Kawashima Keiko tiba-tiba berubah. Akhirnya, dia melepas handuk mandi, membungkus bagian-bagian penting tubuhnya, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Dia sengaja memperlihatkan kakinya yang jenjang dan indah kepada Jifei dan menggoyangkan kuku kakinya yang hitam di depan Jifei. Namun Jifei tidak bereaksi. Dia merasa sedikit frustrasi dan menatap Jifei, yang wajahnya dingin. Dia sebenarnya penuh dengan kesombongan, yang membuatnya sangat tidak senang. "Jifei, terserah padamu. Apakah kamu suka padaku atau ingin tidur denganku?" Setelah berkata demikian, dia menggeser handuk mandinya, seolah-olah handuk itu bisa terlepas sewaktu-waktu. "Segera beritahu orang-orangmu untuk tidak menyentuh Anzai Rika dan Oda Miki, atau aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu." Kawashima Jizi tertegun dan menatap Jifei dengan mata penuh tanya. Ansi Rika dan yang lainnya semuanya terkendali. Jadi bagaimana Jifei bisa tahu kalau dialah yang menelepon? Jifei sudah mengangkat telepon Kawashima Jizi. "Cepatlah, atau apa yang terjadi pada mereka akan menjadi milikmu." Dingin dan tak berperasaan, suaranya sedingin es.
Kawashima Jizi sangat takut hingga dia menutup matanya dan ekspresi ketegangan muncul di wajahnya. Dia masih perawan. Jika itu terjadi, dia lebih baik mati daripada hidup. Jifei, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Masih tidak mengakuinya. Jifei melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia takut. Jadi dia sengaja mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Satu panggilan telepon dariku bisa membuat ratusan orang mendatangimu." Kawashima Jizi gemetar seluruh tubuhnya dan wajahnya langsung pucat. "Jifei, kamu orang mesum." "Ada banyak orang di lokasi konstruksi saya," Jifei berkata lagi. Tubuh Kawashima Keiko mulai bergetar hebat dan menjadi tidak berdarah sama sekali. Akhirnya, dia mengangkat telepon dan mulai menelepon. Di sebuah ruangan rahasia di negara yang Anzai, Rika dan Oda Miki diikat tangannya dan dijebloskan ke sudut. Kedua orang itu ingin berbicara, tetapi karena mulut mereka tertutup, mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan mata mereka dan saling menyemangati. Dengan bunyi berderit, pintu ruang rahasia itu terbuka dan dua pria berpakaian hitam masuk, memancarkan aura pembunuh ninja yang kuat. Anzai, Rika dan Oda Miki merasakan kehadiran dua orang. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Kedua pria itu memandang Anzai, Rika dan Oda Miki dengan senyum jahat di wajah mereka. "Akutagawa-kun, wanita mana yang akan kamu pilih?" Salah satu pria bertanya dengan ekspresi cabul di wajahnya. "Aku ingin Anzai Rika. Dia adalah wanita Aso dan kemudian menjadi ketua Sunleng Group. Wanita ini ingin merasa ditaklukkan saat ditunggangi seseorang." "Haha, benar sekali, saya juga sangat tertarik." Suara tawa cabul dua orang itu bergema di dalam rumah. Mereka baru saja menerima telepon dari Kawashima Keiko dan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kedua wanita tersebut. Pada saat itu kedua lelaki itu sudah terbakar nafsu dan ingin segera melampiaskannya kepada kedua wanita itu. Mengingat masa lalu Anzai, Rika, dia jelas menjadi pilihan pertama mereka. Wajah Anzai, Rika dan Oda Miki dipenuhi kegugupan dan bahkan ketakutan. Tetapi Anzai, Rika tetap berdiri dan memutar tubuhnya untuk memberi isyarat kepada kedua pria itu bahwa dia ingin berbicara. Akutagawa tertawa cabul dan berkata, "Lihat, dia tidak sabar." Dia maju selangkah dan melepas handuk yang menyumpal mulutnya. Anzai, Rika berteriak, "Aku akan menemanimu." Bersambung.